Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah menang bersama orang lain. Bagaimana membuat orang lain sangat berharga. Kita tiba di pelajaran menawarkan bagian yang terbaik diri kita kepada orang lain. Nah, kalau kita ingin memiliki cara pikir tawarkan yang terbaik, jika benar hal itu sangat baik. Dan kita memang perlu memelihara sikap seperti itu. Dan untuk mengembangkan pola berpikir menawarkan yang terbaik, hal ini perlu diperhatikan, yaitu siapapun bisa menjadi orang penting bagi diri kita. Siapapun bisa menjadi orang penting bagi diri kita. Kita secara manusia, kita di dalam hal kemanusiaan cenderung memberi yang terbaik kepada orang yang kita cintai dan hormati. John pernah mengenang masa-masa dia di sekolah. Dia teringat akan rasa sayang dari beberapa guru dan dari beberapa guru, sedangkan guru-guru yang lain mengacukan dia. Dia tahu bahwa dia selalu melakukan yang terbaik untuk guru yang dia sukai. Dan untuk guru yang mengacukan dia nggak melakukan yang terbaik. Dan akhirnya dia mendapatkan satu hasil yang berbeda. Setelah itu dia mulai berpikir dan dia menyadari bahwa usaha angin-anginan dia seringkali melukai hubungan dia dengan orang lain. Begitu juga potensi dia untuk sukses. Namun setelah itu dia menemukan penangkal kalau dia menganggap tiap orang bukan hanya orang-orang yang paling dia sukai penting, dia selalu menawarkan yang terbaik. Perubahan sikap ini memastikan perubahan pada tindakan kita. Jadi ini penangkalnya, bahwa dia menganggap tiap orang penting, sehingga dia tidak membeda-bedakan orang, dan hasil yang dia lakukan pun adalah yang terbaik. Lalu yang kedua, apapun yang kita kerjakan dapat dijadikan penting. Apapun yang kita kerjakan dapat dijadikan penting. Kebanyakan momen dalam hidup menjadi spesial semata-mata bila kita memperlakukan momen tersebut secara spesial. Hari-hari lain menjadi hari-hari biasa karena kita tidak menjadikannya lebih. Cara paling baik untuk meningkatkan sebuah pengalaman adalah dengan memberikan hal yang terbaik yang kita bisa. Itulah yang menjadikannya spesial. Perbincangan biasa menjadi sesuatu yang lebih baik saat kita mendengarkan dengan antusias. Hubungan antar pribadi yang umum berganti saat kita memberikan usaha yang tidak umum. Acara yang biasa menjadi sesuatu yang spesial saat kita membumbuinya dengan kreativitas. Kita bisa menjadikan apapun lebih penting dengan memberikan yang terbaik. Lalu yang selanjutnya, kita dapat berperan penting untuk siapapun. Setiap orang atau pertanyaan ya, siapa orang terpenting dalam hidup kita? Siapa orang terpenting dalam hidup kita? Apakah mereka orang yang tak pernah menyisihkan waktu? Yang sepertinya tak pernah ada saat kita membutuhkan mereka? Tentu saja jawabannya tidak. Biasanya orang yang penting bagi kita adalah orang
yang memperlakukan kita dengan penting. Kita secara alami menghargai orang yang menghargai kita. Jadi, bila kita ingin menjadi penting bagi orang lain, perlakukanlah mereka dengan sama pentingnya. Cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan memberi mereka yang terbaik. Lalu selanjutnya, maksimalkan anugerah serta peluang kita. Lebih dari puluhan tahun yang lalu, ada satu kutipan yang membentuk cara hidup John menjadi berubah. Kutipannya seperti ini: potensi saya adalah anugerah Tuhan bagi saya. Yang saya lakukan dengan potensi saya adalah hadiah saya untuknya. John meyakini bahwa dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia bertanggung jawab kepada orang lain dan dirinya sendiri untuk setiap anugerah, untuk setiap bakat, sumber daya, dan peluang yang dia miliki dalam hidup. Bila dia memberikan kurang dari kemampuan terbaik dia, berarti dia melalaikan tanggung jawab dia. Dia yakin. Coach UCLA John Wooden menyuarakan gagasan ini saat dia mengatakan, jadikan setiap hari karya besar Anda. Jadikan setiap hari sebagai maha karya kita. Bila kita selalu memberikan yang terbaik, kita dapat menjadikan kehidupan kita sesuatu yang spesial. Hal itu akan mengalir ke dalam kehidupan orang lain. Ada sebuah kisah yang dia sukai mengenai Presiden Dwight Eisenhower. Suatu kali, ia memberitahu National Press Club bahwa dia menyesal tidak memiliki latar belakang politik yang lebih baik untuk dapat menjadi orator yang lebih baik. Dia mengatakan bahwa ketidakahliannya dalam area itu mengingatkan akan masa kecilnya di Kansas saat seorang petani tua menjual sapinya. Pembeli menanyai sang petani tentang silsilah sapi itu, produksi lemak susu dan produksi susunya per bulan. Petani itu berkata, "Saya tidak tahu apa itu silsilah dan saya tidak pernah punya bayangan tentang produksi lemak susu. Tetapi sapi ini sapi yang baik dan akan memberikan Anda seluruh susu yang dimilikinya." Hal semacam itu dapat kita lakukan. Kita selalu memberikan semua yang kita miliki. Itu sudah cukup. Kita memberikan semua yang kita miliki dan itu sudah cukup. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorjan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.